Gnostik merupakan suatu gerakan ya yang kemudian terjadi pada kira-kira abad kedua. The reason there was such a difference between the Gnostics and the Orthodox Christians is they had fundamental theological disagreements. Perbedaan yang utama antara Gnostik dan iman Kristen yang ortodoks adalah karena memang ada hal-hal yang sangat mendasar berbeda. For example, Gnosticism believed that matter is evil and only spirit is good. Misalnya di dalam Gnostik percaya bahwa materi merupakan sesuatu yang jahat, hanya roh merupakan sesuatu yang baik. The Gnostics even argued that there was a lesser God who created the material universe because the real God who is spirit wouldn't have anything to do with matter. Bahkan Gnostik mengajarkan bahwa ada Allah yang tingkat yang lebih rendah yang menciptakan dunia materi ini karena yang sejati yang roh adanya tidak mau berhubungan dengan materi. Now this is a complete contradiction to what the Bible says from the very beginning, which says, in the beginning God, the only God, created the heavens and the earth. Dan jelas ini sangat bertentangan dengan Alkitab yang dari permulaan sudah mengatakan bahwa pada mulanya Allah, satu-satunya Allah menciptakan langit dan bumi. The Gnostics didn't accept the Old Testament as part of the Bible at all. Gnostik sama sekali tidak menganggap perjanjian lama sebagai bagian dari Alkitab. You can see why mainstream Christians would have had trouble with them. Kita bisa melihat kenapa orang-orang Kristen utama kemudian tidak bisa menerima pandangan itu. Next slide. All right, we've defined Gnosticism, and I really want to stress that this way of thinking about religion did not exist in the first century AD. This is why it's not mentioned in the New Testament anywhere. Saya menjelaskan bahwa pemikiran Gnostik ini tidak ada pada abad yang pertama, karena itu kenapa Alkitab kita tidak mempersoalkan atau tidak membicarakan tentang Gnostik. The first time it comes up clearly is the middle of the second century with a figure whose name was Valentinius. Pertama-tama Gnostik itu muncul dengan jelas adalah pertengahan abad kedua dan dilakukan oleh Valentinus. He was actually kicked out of the church for his bad theology. Sebenarnya dia dikeluarkan oleh gereja karena dia mempunyai teologi yang buruk. But he had lots of followers and he started little groups of Gnostics in various places. Tetapi dia banyak pengikutnya sehingga kemudian dia mulai mengembangkan gerakan Gnostik itu di beberapa tempat. Next slide. Now, here's the most important thing about Gnosticism. You don't need just a big old history lesson. Here's the important thing. Gnosticism had a completely different theology of salvation than Christianity. Hal yang paling utama di dalam Gnostik adalah Gnostik mengajarkan cara keselamatan yang sangat berbeda dengan kekristenan. In fact, I like to say Gnosticism is a theology for PhDs. Bahkan saya mau mengatakan bahwa Gnostik merupakan suatu teologi untuk PhD. What the Gnostics said is that you are saved if you know certain esoteric truths. Karena Gnostik mau mengajarkan bahwa kita kemudian hanya bisa diselamatkan kalau kita mempunyai pengetahuan-pengetahuan tertentu. If you were not capable of thinking very esoteric thoughts, you couldn't save yourself. What is esoteric? Esoteric, abstract, strange. Jika seseorang tidak memiliki pengetahuan atau bisa mengerti pengetahuan yang abstrak, maka dia tidak dapat diselamatkan. So, Gnosticism claims that if you can know these elite secret truths, you can save yourself. It's a self-help program. Jadi Gnostik mengajarkan jika kita bisa memiliki pengetahuan-pengetahuan elit, maka kamu dapat menyelamatkan dirimu sendiri. Jadi ini adalah program seseorang menyelamatkan diri sendiri. But unfortunately, if you only have a dim light bulb up here, you can't save yourself. Tapi sayangnya kalau kita tidak terlalu cerdas, kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Now, how very different this is from what the New Testament says. Dan ini begitu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Perjanjian Baru. Salvation is not about how much you know of very abstract ideas. It's who you know, Jesus. Karena keselamatan bukan soal pengetahuanmu tentang berbagai hal secara abstrak, tetapi siapa yang kamu ketahui, yaitu Yesus. Salvation is something God gives you as a gift. It's not something you figure out and save yourself. Dan keselamatan merupakan anugerah
pemberian Allah bukan merupakan sesuatu yang kamu selamatkan dirimu sendiri karena kamu kemudian mengetahui sesuatu. Next slide. Now, the largest collection of Gnostic documents came from a place in Egypt called Nag Hammadi. Koleksi yang paling besar daripada Injil-Injil Gnostik itu adalah ditemukan di tempat di Mesir yang bernama Nag Hammadi. Now, they were discovered in 1947. Jadi kitab-kitab itu ditemukan pada tahun 1947. Correct me if I'm wrong, but I think that was over 60 years ago. Ya, kalau saya salah tolong dikoreksi, itu kira-kira terjadi 60 tahun yang lalu. In fact, believe it or not, this discovery predates my birth. Bahkan sebenarnya penemuan ini sudah ada sebelum saya dilahirkan. Now, why am I pointing this out? We have known about these documents for over 60 years. And why is it only now that people are making lots of money by writing about them? Penekanan saya adalah kita sebenarnya sudah menemukan ini 60 tahun yang lalu. Mengapa hanya sekarang kemudian ini dihebohkan untuk orang-orang kemudian mencari uang? When these documents were first published in the 1960s and 1970s, scholars said, well, they're interesting. They tell us something about church history, but they don't tell us anything about Jesus and the first century AD. Ketika Injil-Injil yang pertama dipublikasikan tahun 60-an atau 70-an, para ahli mengatakan, oh kitab-kitab ini merupakan sesuatu yang menarik, memberikan kita informasi mengenai sejarah gereja, tetapi tidak memberikan kita apa-apa tentang Yesus. But all of a sudden now we have scholars telling us these Gospels are the key to understanding Jesus. Tetapi sekarang para ahli mengatakan Injil-Injil ini adalah kunci bagi kita untuk mengerti tentang Yesus. You don't know this secret? Well, let me inform you. Kamu tidak tahu rahasia itu, biarlah saya memberitahu. I say to you again what my grandmother said, don't be so open-minded that your brains fall out. Saya katakan lagi apa nenek saya katakan, jangan begitu terbuka sehingga otakmu jatuh keluar. Now, poor Dan Brown, I know the man, and he's completely out of his depth. He is not a Bible scholar. Dan Brown yang malang, sebenarnya dia tidak tahu apa yang dia tuliskan karena dia bukan ahli Alkitab. Had I been Dan Brown, I would have fired my research assistants because they got most of the facts wrong. Kalau saya adalah Dan Brown, saya akan memecat semua asisten riset saya karena mereka memberikan fakta-fakta yang salah. Next slide. Now, something else is at issue here that you really need to understand. One of the things that has happened in the first century is we've been inundated by a whole series of books about this stuff. Dan satu hal lagi adalah di dalam abad ke-21 ini kita kemudian sudah dibombardi dengan beberapa buku-buku mengenai hal-hal seperti ini. First there was the Da Vinci Code, then there was the Gospel of Judas, then there was the Gospel of Philip and Mary, then there was the Jesus Dynasty book, then there was the Jesus Family Tomb book. Ya, ada Da Vinci Code, ada Injil Yudas, Injil kemudian Thomas, dan kemudian mengenai dinasti Yesus, dan kemudian mengenai makam Yesus. All of these books were released in successive years right at Easter time, proving that even bad ideas rise from the dead. Dan semua buku-buku ini diterbitkan di dalam tahun-tahun berikutnya dan semuanya itu pada waktu Paskah ya mau menunjukkan bahwa bahkan hal-hal yang buruk pun bangkit dari kematian. Now let me describe to you for a minute how we got those Gnostic texts. Pertama saya mau menjelaskan bagaimana kita mendapatkan teks-teks Gnostik ini. They were found in the desert of Egypt near an ancient monastery called St. Pachomius' Monastery. Mereka ditemukan di padang gurun di Mesir dekat sebuah biara yang disebut sebagai Saint Pachomius. Yep. Biara Saint Pachomius. In 367 AD, Bishop Athanasius told the monks in this monastery and all the other monasteries, you need to get rid of this literature because it's not Orthodox Christian. Pada tahun 367 Masehi, Bapak Gereja Athanasius mengatakan kepada para biarawan, buku-buku semacam ini harus dilenyapkan dari gereja. So what happened was that these documents were taken out of St. Pachomius' monastery and they were all buried under a cliff near
Karena itu buku-buku itu kemudian diambil dari suatu biara-biara tersebut dan kemudian dikuburkan di dekat sana. It would be like the main library here in Jakarta deciding that they didn't want Marvel comic books in the library anymore. Ya, sama seperti jika perpustakaan utama di Jakarta kemudian mengatakan kita tidak mau lagi komik-komik Marvel dan itu akan dibuang. Now, all of those documents were in Coptic. They were not in Greek, and the New Testament was all written in Greek. Dan semua Injil Gnostik itu ditulis di dalam bahasa Koptik, bahasa Mesir kuno, dan mereka tidak ditulis di dalam bahasa Yunani seperti Alkitab Perjanjian Baru kita. This is one of the reasons we know that they were not early documents, but were from the 2nd, 3rd, and 4th century. Karena itu juga kita mengetahui ini bukanlah dokumen-dokumen awal, tetapi ditulis hanya pada abad kedua dan ketiga. Now, some people have gotten excited about the Gospels because they believe that they support a feminist agenda. Ada orang-orang yang begitu tertarik kepada Injil Gnostik karena mereka berpikir bahwa Injil ini mendukung gerakan feminisme. Let me read to you a saying from the Gospel of Thomas, a Gnostic document. Saya akan membacakan sesuatu yang diambil dari Injil Thomas, yaitu suatu Injil Gnostik. And Peter said to Jesus, "How then can Mary Magdalene be saved?" Petrus berkata kepada Yesus, bagaimana Maria Magdalena dapat diselamatkan? And Jesus said to Peter, "Don't worry, Peter. I will change the female into a male and she can be saved." Dan Yesus berkata kepada Petrus, jangan khawatir Petrus, saya akan mengubah dari wanita menjadi laki-laki dan kemudian dia akan diselamatkan. This is not what I would call a woman-friendly gospel. Saya tidak akan mengatakan bahwa ini adalah Injil yang terhadap wanita. Now here's the second thing you need to know about these documents. They are highly ascetical. And what I mean by that is they don't believe that sex is a good gift from God, so to be spiritual, you have to abstain from sex. Dan hal yang kedua adalah Gnostik mengajar adalah orang-orang yang sangat ascetik dan mereka dalam arti ini mereka tidak percaya bahwa hubungan seksual merupakan suatu hubungan yang indah antara suami istri. Karena itu mereka yang percaya tidak boleh berhubungan seksual. Now that means, of course, that the Gnostics would be the last persons to suggest that Jesus and Mary Magdalene got married. Dalam hal ini berarti sebenarnya Injil Gnostik tidak mungkin kemudian mengatakan bahwa Yesus dan Maria Magdalena menikah. Now where does this idea of Jesus and Mary Magdalene come from? Jadi ide mengenai Yesus dan Maria Magdalena menikah itu datang dari mana? Well, let's go back to that story we saw on. Mari kita mengingat kembali kisah yang tadi kita lihat. One theory of some of these Gnostic scholars is that this story is about a family reunion. Salah satu teori dari Gnostik adalah kisah ini merupakan reuni keluarga. Let's analyze that for a moment. Mari kita menganalisa sebentar. First of all, Jesus calls Mary Magdalene woman. Pertama-tama Yesus memanggil Maria Magdalena wanita. Di Alkitab kita dikatakan ibu. He does not call her wife. Dia tidak memanggil Maria Magdalena istri. And let me tell you, if I called my wife woman, I'd get slapped. Dan saya harus memberitahu saudara, kalau saya memanggil istri saya wanita, saya akan ditampar. Secondly, she calls him not honey, but Rabuni. Kedua, Maria Magdalena memanggil Yesus sayang, bukan sayang, bukan sayangku, tetapi guruku, Raboni. Now notice in this story, she doesn't say, "Honey, I'm so glad you're back. Let's read a marriage counseling book and jumpstart our marriage." Perhatikan, dia tidak mengatakan, sayangku, aku begitu senang kamu kembali, mari kita kemudian melakukan sesuatu. No, in fact, she calls him Rabuni and she grabs him and Jesus says, "Stop clinging to me." Ya, dia memanggil guruku dan kemudian dia berpegang erat kepada Yesus, tetapi Yesus berkata, jangan berpegang erat padaku. These are not the actions of a husband and a wife. This is a master and one of his disciples. Jadi ini bukan tindakan dari suami dan istri, tetapi tindakan seorang guru dengan muridnya. So this is not a story about a family reunion. It's a story about a master and a disciple reunion.
bukan reuni keluarga, tetapi merupakan kisah reuni antara seorang tuan dengan muridnya. Some have not been satisfied with this explanation, so some have even said that John chapter 2, the wedding feast in Cana, is the story of Jesus' marriage. Ada yang tidak puas dengan penjelasan ini, bahkan mengatakan bahwa di dalam Yohanes 2, di dalam pernikahan perkawinan di Kana, itu adalah perkawinan Yesus dengan Maria Magdalena. Now stick with me for a minute. You'll like this. Ya, coba saudara perhatikan, saudara pasti suka. John chapter 2 Yohanes 2 says the following. berkata demikian. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee, and Jesus' mother was there. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. There would be no need to mention this if it was Jesus' wedding. Tidak perlu mengatakan ibu Yesus ada di sana adalah pernikahan Yesus. And then it adds, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Dan dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Last I checked, the bridegroom didn't need an invitation. Setahu saya, sang pengantin laki-laki tidak perlu diundang. When the wine ran out, Jesus' mother said to him, "They've run out of wine." Ketika kemudian anggur itu tidak ada, ibu Yesus berkata mereka kehabisan anggur. Jesus' response was, "Woman, what's that to you and to me?" Dan kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Now, if this had been his wedding, he would so not be saying that. Kalau itu adalah pernikahannya sendiri, tidak mungkin dia berkata He demikian. would be saying, "Where's the caterer when you need him?" Dan dia akan mengatakan di mana catering itu ketika kita membutuhkannya. Well, you know how most of the rest of this story goes. Let's skip right to the end of the story. Listen to the very end of the story in verse 12. Kita tahu kisah ini, mari kita ke akhir daripada kisah ini di ayat 12. After this, Jesus went down to Capernaum with his mothers and brothers and his disciples, and they stayed there a few days. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. One thing we know about an early Jewish wedding, the bridegroom so does not go home with mother. Ya, satu hal yang kita tahu di dalam pernikahan Yahudi, pengantin pria tidak akan pulang dengan ibunya. This is all of the evidence from the New Testament that Jesus got married. Jadi inilah bukti-bukti yang kemudian dipakai untuk mengatakan Yesus menikah. In other words, there is no such evidence. Dalam arti lain, tidak ada bukti yang demikian. All right, now let's have our next slide if we can. Slide berikutnya. Excellent. In the Gospel of Philip, there is a quotation that is thought to refer to the marriage of Jesus and Mary Magdalene. Di dalam Injil Philip dan Injil Maria dikatakan ada kejadian yang menunjukkan bahwa ada pernikahan antara Yesus dengan Maria Magdalena. Now we're going to skip through till we get to the proper slide. Next. 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 Keep going. Next. 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 Almost there. Next. 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 One more time. Keep going. Here it is. All right. This is the Gospel of Philip, written in the 3rd century AD, chapter 63, verses 3 and following, and it says this. Now, you need to understand that the manuscript literally has literal holes in it, like Dan Brown's theories. Ya, ini adalah Injil Filipus yang dituliskan pada abad yang ketiga, dan kita akan melihat dari pasal 63 ayat 33 sampai 36. Kita harus mengerti bahwa di dalam Injil ini banyak sekali sebenarnya hal-hal yang hilang, karena itu ada titik-titik, banyak lubangnya seperti juga novel Dan Brown. Now listen to this passage. It says, "And the companion of the ... Mary Magdalene ... her more than ... the disciples ... kiss her ... on her ... Jadi dikatakan dan kehadiran titik-titik-titik Maria Magdalena titik-titik-titik lebih dari titik-titik para murid titik-titik menciumnya titik-titik pada titik-titik-titik. Now let me explain this to you. Saya akan
Kan? The Gnostics believed in what was called holy kissing. Gnostik percaya dengan apa yang dikatakan sebagai ciuman kudus. They believed that this esoteric secret was conveyed by one person kissing another disciple. Mereka percaya bahwa pengetahuan abstrak itu bisa diberikan melalui seorang murid menciumi murid yang lain. Now, I have some seminary students that wish this was true. Saya ada murid mahasiswa teologi yang berharap bahwa ini benar. They keep hoping if they kiss their wife one more time, they will learn Greek. Ya, mereka berharap bahwa kalau mereka mencium istri mereka sekali lagi saja mereka langsung bisa belajar Yunani. Sadly, it doesn't work. Sayangnya tidak demikian. But the Gnostics did believe that the way that this secret inner knowledge was transferred was through a holy kiss. It could be from a man to a man, it could be from a woman to a woman, it could be from a man to a woman, but it has nothing to do with romance. Tapi memang Gnostik percaya bahwa pengetahuan abstrak yang mendalam itu bisa ditransferkan melalui ciuman, bisa laki-laki pada laki-laki, wanita pada wanita, maupun laki-laki pada wanita. So let's just review for a second. Neither the canonical Gospels nor the Gnostic Gospels say anything about Jesus and Mary Magdalene getting married. Jadi sebenarnya tidak ada Injil di dalam Alkitab kita maupun Injil-Injil Gnostik yang mengatakan bahwa Yesus dan Maria Magdalena menikah. You see, actually, Jesus was more than a little busy bringing in the kingdom of God. Karena sesungguhnya Yesus sudah sangat sibuk membawakan kerajaan Allah datang. He didn't have time for a wife and family. Dia tidak ada waktu untuk istri dan anak. And in fact, in a famous saying in Matthew 19, he says that there is a place for those who have made themselves eunuchs for the kingdom of God. Bahkan Yesus kemudian mengatakan di dalam Matius 11 bahwa ada tempat bagi mereka yang tidak menikah untuk kerajaan Allah. A eunuch is a person who abstains from sex and never gets married. Ya, di sini adalah dikatakan orang-orang yang tidak dapat kawin. Sebenarnya bahasanya adalah eunuch, biasanya kita mengerti sebagai sida-sida. The reason Jesus talks about this in Matthew 19:10 through 12, I think, is to explain to his disciples why he was not married, just as his cousin John the Baptist was not married. Saya percaya bahwa Yesus menekankan itu di situ adalah untuk menjelaskan kenapa dia tidak menikah, sama seperti sepupunya Yohanes Pembaptis tidak menikah. In other words, Jesus was another example of a man married to his job. Ya, berarti Yesus adalah salah satu contoh seorang pria yang menikah kepada pekerjaannya. Now, what I have done is given you sort of a big overview of things. What I want to do now as we draw this part of our discussion to a close is I want to go over 7 major mistakes in the Da Vinci Code that keep repeating themselves in the discussion of the Gnostic Gospels. So let's back up, if we can, to the one that says error number 1, please. Apa yang saya berikan sampai ini adalah secara garis besar. Sekarang kita akan melihat lebih mendetail kesalahan-kesalahan yang dilakukan di dalam Da Vinci Code. Back to the first one that says error number 1. Please keep going, keep going, keep going, keep going, and stop. Very good. All right. First mistake of the Da Vinci Code, error number 1. The suppressed Gnostic Gospels of Philip and of Mary and maybe of Judas are earlier than the canonical Gospels. Kesalahan pertama, Injil-Injil Gnostik yaitu Injil Filipus, Injil Maria ada lebih dahulu dari kanon Alkitab. What do all scholars that I know of in the whole world say about this? This is false. Apa yang dikatakan oleh para ahli seluruh dunia ini salah. There are some scholars who think that the Gospel of Thomas might be from the end of the 1st century AD or the beginning of the 2nd, but even they don't think that Thomas is before Matthew, Mark, Luke, and John. Memang ada ahli yang mengatakan mungkin sekali Injil Thomas dituliskan pada akhir abad pertama atau permulaan abad kedua, tetapi bahkan para ahli tersebut tidak melihat bahwa Injil Thomas ditulis lebih awal daripada Injil-Injil Alkitab. And absolutely none of them think that the Gospel of Philip, Mary, or Judas comes from the 1st century AD. Dan sama sekali mereka tidak berpikir bahwa
Thomas, Filipus, dan Maria dituliskan pada abad yang pertama. Now, in a historical matter, you want the earliest and best sources. Dan kalau kita mau melihat fakta sejarah secara lebih benar, kita mau sumber-sumber yang paling dekat waktunya. That's not what the Gnostic Gospels are. Dan itu bukan terdapat di dalam Injil-Injil Gnostik. Next slide. Okay. Next slide. Let's go one more. Here we go. One of my personal favorite hilarious claims in the Da Vinci Code is this one. Ini merupakan yang sangat saya sukai karena ini sebenarnya kesalahan yang aneh dan lucu sekali. The claim is made, wait for it, that the earliest Christian documents are the Dead Sea Scrolls and the Nag Hammadi texts. Klaimnya adalah bahwa catatan kekristenan yang paling awal adalah dokumen-dokumen Laut Mati dan teks-teks Nag Hammadi. This word just in, the Dead Sea Scrolls don't include any Christian documents. Padahal sebenarnya di dalam penemuan di Laut Mati itu tidak ada dokumen Kristen. All of the Dead Sea Scrolls are written by and for sectarian Jews who had nothing to do with Jesus or the early Christians. Karena dokumen-dokumen Laut Mati sebenarnya dituliskan untuk suatu sekte daripada orang-orang Yahudi dan tidak ada hubungannya dengan kekristenan sama sekali. They're not the earliest Christian text. They're not Christian texts at all. Ya, jadi mereka bukan merupakan catatan-catatan tertua kekristenan, bahkan mereka bukan catatan Kristen sama sekali. At the other end of the spectrum, you have the Nag Hammadi text, but none of them are from the 1st century AD. Kemudian kita melihat ada teks Nag Hammadi dan tidak ada teks dari Nag Hammadi yang dituliskan pada abad yang pertama. So you notice that they conveniently ignored the whole New Testament when they said this. Dan kita melihat bahwa dengan sengaja mereka tidak mencantumkan dan tidak menceritakan mengenai perjanjian baru. This is a huge mistake. Dan ini merupakan kesalahan yang sangat besar. It would be like telling the story of the history of modern Indonesia and leaving out its love for badminton. Sama seperti kalau menceritakan sejarah Indonesia modern dan kemudian tidak mencantumkan sama sekali kesukaannya mengenai badminton. Error number 3. Kesalahan Next ketiga. slide, please. Now, you have to have a bad guy in a novel. You know, when you have a thriller, you need a bad guy. Novel yang menarik pasti harus ada orang jahatnya. So, the bad guy theory goes like this. The Emperor Constantine was a mean, gnarly dude. Ya, jadi teorinya adalah demikian, Kaisar Konstantin adalah orang yang jahat. He was so mean that he suppressed all the Gnostic Gospels. Dia jahatnya sampai dia menekan semua Injil-Injil Gnostik. And he exalted the canonical Gospels to a status they had never had before. Dan dia meninggikan Injil-Injil kanon kepada status yang tinggi yang tidak pernah dimiliki oleh Injil-Injil tersebut sebelumnya. And then to put a cherry on top of the ice cream sundae, he said, and by the way, Jesus is God. Dan untuk menambahkan supaya ini semuanya menjadi sangat menarik, dia mengatakan Yesus adalah Allah. Now I have to tell you, this is absolutely historically false. Dan saya harus mengatakan bahwa ini adalah salah secara fakta sejarah. Let me draw you an analogy. Saya akan memberikan suatu paralel atau persamaan. Sometimes my President Bush, goes to a prayer breakfast in Washington, D.C. Kadang-kadang Presiden Bush melakukan makan pagi di Washington DC. He sits on the sidelines, he smiles nicely, and he watches everybody else pray. Dan kemudian dia duduk di pinggir dan dia melihat semua orang berdoa. This is about as much as Constantine had to do with the Council of Nicaea and the decision about the Gospels and the divinity of Jesus. Seperti itulah sebenarnya hubungan Konstantin dengan Konsili Nisea dan hubungan Konstantin mengenai Injil-Injil ini. In other words, he did not impose the canonical Gospels on the church. The church had always believed these Gospels. Artinya adalah Konstantin bukannya yang membuat gereja percaya kepada Injil-Injil kanon, tetapi bahwa gereja sebenarnya dari awal sudah percaya kepada Injil-Injil kanon. All right, error number 4. Next slide. Yes, Jesus was married to Mary Magdalene. Well, we've studied this one pretty good so far. Kesalahan keempat dikatakan Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Tadi kita sudah
Katakannya panjang lebar. Let me tell you the story of Mary Magdalene, okay? Saya akan memberikan kisah mengenai Maria Magdalena. She's a small town girl from a town named Migdal. Dia merupakan seorang dari kota yang kecil yang bernama Magdal. This is a little fishing village on the northwest corner of the Sea of Galilee. Ya, ini merupakan suatu desa nelayan yang bagian utara dari Laut Galilea. Now, I trust you know that Christ is not Jesus' last name. Saya percaya bahwa saudara-saudara tahu bahwa Kristus bukanlah nama keluarga daripada Yesus. And Magdalene is not Mary's last name. Dan Magdalena juga bukan nama keluarga dari Maria Magdalena. Magdalene comes from this name Migdal. Her name is Mary of Migdal, just as Jesus is Jesus of Nazareth. Ya, jadi Magdalena artinya Maria yang datang dari Migdol ini, kota ini, seperti Yesus yang datang dari Nazaret. And just to confuse you even more, her real name is Miriam. In fact, all of the Marys in the New Testament are named Miriam after the Old Testament sister of Moses. Dan supaya saudara lebih bingung lagi, sebenarnya namanya bukan Maria tetapi Mariam. Semua nama yang dicantumkan sebagai Maria di dalam Perjanjian Baru namanya adalah Mariam karena mengambil nama dari saudara Musa. Now Miriam. Sorry, go ahead. No, I'm done. Okay. Now what we need to do now is just briefly look at a text called Luke 8, 1 through 3. Sekarang kita akan melihat Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Here's what the text says. Just read them, Luke 8, 1 through 3. Oke, Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Now, 3 quick facts. First of all, in every list of Jesus' female disciples, and he was the first rabbi to have female disciples, Mary Magdalene is listed first. 3 fakta dengan secara cepat. Di antara catatan-catatan mengenai murid perempuan dari Yesus, dan Yesus merupakan satu-satunya rabi yang memiliki murid perempuan, maka nama Maria Magdalena selalu tercatat sebagai nomor 1. Prior to Jesus, women were not allowed to be disciples of famous Jewish teachers. Sebelum Yesus, seorang wanita tidak bisa menjadi murid daripada seorang guru Yahudi terkenal. In fact, in Jesus' culture, it was scandalous for men to talk to women they weren't related to. Bahkan di zaman Yesus adalah suatu skandal apabila seorang laki-laki berbicara kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan keluarga. In Jesus' culture, a man was only supposed to talk to his mother, his wife, his daughters, his sisters, his female cousins, and maybe the mother-in-law. Karena di dalam budaya Yahudi itu seorang laki-laki hanya perlu berbicara kepada wanita yang adalah ibunya, saudara laki-lakinya, anak-anak perempuannya, sepupunya, dan mungkin mertuanya. Jesus was different. Yesus berbeda. He recruited both female and male disciples. Yesus mengambil murid-murid baik laki-laki maupun perempuan. And just as Peter was the leader of the male disciples, Mary Magdalene was the leader of the female disciples. Jadi seperti Petrus adalah pemimpin dari murid lelaki, maka Maria Magdalena adalah pemimpin dari murid-murid perempuan. I can imagine that the Galilean newspaper had headlines like this. Saya bisa bayangkan bahwa koran di Galilea mempunyai headline seperti ini. Radical rabbi on the road again with women. Rabi radikal dalam perjalanan lagi dengan para wanita. After that it would have said, oy vey. Wow. Sesudah itu akan mengatakan wow. This is something very different about Jesus. He believed that women and men could both be his disciples. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat berbeda dari Yesus. Dia percaya bahwa laki-laki dan wanita dapat menjadi muridnya. Now the next time we hear about these women, Mary Magdalene and Susanna and Joanna, is in the last week of Jesus' life when they go up to the last Passover with him. Dan nanti ketika kita mendengar lagi mengenai wanita-wanita ini, Maria Magdalena, Susana dan Yohana, itu
pada waktu kemudian Tuhan Yesus dimakamkan. The story is very clear. The men deny, desert, and betray Jesus. Karena kisahnya sangat jelas, para murid lelaki-laki menyangkal, meninggalkan Yesus. Meanwhile, the women are last at the cross, first at the empty tomb, and Mary Magdalene is the first to see the risen Jesus. Sedangkan para wanita itu masih terus ada pada waktu Yesus disalibkan, dan yang pertama-tama menemukan kubur yang kosong dan merupakan murid pertama yang kemudian Yesus menampakkan diri. In a very strongly male-dominated culture, these stories are too improbable not to be true. Nobody would make up stories like these. They must be true. Di dalam zaman yang sebenarnya sangat laki-laki sangat dominan, kisah ini sebenarnya terlalu tidak masuk akal sehingga harus kita katakan merupakan kisah yang nyata karena tidak mungkin dibuat-buat. And you don't make up the idea that women are your chief witnesses to the death, the burial, and the resurrection of Jesus. Dalam arti lain, engkau tidak akan menjadi wanita sebagai saksi utama dari kematian, penguburan, dan kebangkitanmu. Now, that story is a true story, and it has nothing to do with Jesus and Mary Magdalene getting married or having children. Dan itu merupakan kisah nyata dan tidak ada hubungannya dengan Yesus menikah dengan Maria Magdalena dan mempunyai keturunan. And so we're going to bring this half of our discussion to a close by one more time reminding you, Matthew, Mark, Luke, and John, stick with those and you can't go wrong. Kita akan mengakhiri sesi pertama kita itu dengan mengingatkan kita kembali Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau kita berpegang kepada Injil-Injil itu tidak mungkin salah. In other words, don't be so open-minded that your brains fall out. Dalam kata lain, jangan terbuka sehingga otakmu jatuh keluar. Thank you very much. Now we want to take a few minutes before our break for questions, because I'm sure there are some burning questions. So, what questions do you have? We have a moderator. Ya, Bapak Ibu, sudah terbukti ya? Oh, sudah jelas terbukti. We have microphones in the aisles. Kita akan bertanya jawab, mungkin ada sekitar 2 atau 3 pertanyaan. Dan tolong singkat to the point. Dan jangan sakit hati kalau misalnya terlalu bertele-tele, saya akan cut di jalan. Ya. Silakan. Ada? Ya, dari sudut sana ada 1. Ada lagi? Ya, di tengah ini Bapak 1 dan sudut sana ada 1. Ya. Excellent. Very good. Ya, silakan. Tolong maju ke Couple more. tempat yang sudah disediakan dan langsung. Ya, tolong maju. Dimulai dari Bapak yang sebelah sini. Ya, sudah disediakan kan? What's happening here? Ya, sudah disediakan mikrofon di kiri atau di samping, jadi supaya kita manfaatkan. Ya, tolong segera. Langsung ngantri ya, ya. Ya, mulai dari Bapak ini saja dulu, karena yang sebelah sini tadi tidak siap. Ya, silakan Pak. Salam sejahtera. It's on. Ya. Pertanyaan saya, tadi dikatakan bahwa bersekongkol dengan gereja Katolik. Oleh karena itu saya hanya memohon penjelasan, apakah dalam hal ini perorangan dari gereja Katolik atau memang lembaganya? Ya, dalam ini yang tadi dijelaskan. Hanya itu. Ya, terima kasih Pak. Nanti diklarifikasi ya. Ya, berikut. Tadi siapa yang Ya, silakan sudah berdiri, tolong bertanya. Good evening, Professor Ben. Ya. My name is Christo Manurung. Ya. And there's a question for you. Why we do not have a historical story? Or my name is Christo Manurung. Ya. And there's a question for you. Why we do not have a historical story or record about Jesus' infant era or period after they fleeing to Egypt? Okay. We only have a story about the
story with the 2 years old and then 12 years old when he is in the Jerusalem. That's all. Oke, terima kasih. Ya, saya terjemahkan terpaksa ya, bahwa pertanyaannya adalah, I have to translate into Indonesian. No, you go right ahead. Ya, karena pertanyaan adalah, kenapa kita itu langsung punya gap gitu, ada cerita yang hilang gitu, seakan-akan melompat langsung dari Yesus masa kanak-kanak kecil sekali, langsung kemudian tiba-tiba muncul lagi. Ya. Okay, now you need to understand, this is a very good question, and you need to understand the difference between that culture and ours. Ini merupakan pertanyaan yang baik. Nope, it's not on. Ini merupakan pertanyaan yang baik, tetapi kita perlu melihat ada perbedaan antara budaya Yesus, budaya Yahudi pada waktu itu dengan budaya kita. Ancient people didn't have the same theory of personality as modern people do. Orang-orang kuno tidak mempunyai teori mengenai kepribadian, personalitas seperti orang-orang modern. They did not think that when you were a pimply-faced youth, what you did was of any importance. Dan mereka tidak berpikir bahwa ketika kamu masih remaja, perbuatanmu merupakan sesuatu yang penting. They did not believe in theories of early childhood development. Mereka tidak percaya dengan teori mengenai perkembangan dari awal masih bayi kecil gitu. In other words, they believed that you were born with a certain personality and then you were stuck with it. Dalam arti lain, mereka percaya bahwa kita lahir dengan kepribadian karakter tertentu dan itulah karakter kita. It did not develop over time. Jadi tidak bisa berkembang sejalan dengan waktu. So, when ancient biographers talked about the life of somebody, they would sometimes mention the birth and skip right to the adult life, which is what we find in the Gospels. Karena itu ketika mereka menuliskan biografi mengenai seseorang, mereka kadang-kadang menyebutkan mengenai kelahirannya tetapi kemudian tidak menceritakan apa-apa dan langsung kepada waktu orang itu sudah dewasa. So we might like to know a lot about the hidden years of Jesus between birth and 30 years of age, but in fact the gospel writers didn't think this was very important at all. Ya mungkin kita memang ingin mengetahui tahun-tahun yang tersembunyi dari Tuhan Yesus, yaitu dari kelahirannya sampai dia berumur 30, tetapi penulis-penulis Injil tidak melihat ini penting. If we were to put this in theological terms, I would ask you this question. Jika kita akan menanyakannya di dalam terminologi teologi, saya akan menanyakan pertanyaan ini. If Jesus had never told the parable of the sower, could we still be saved? Jika Tuhan Yesus tidak pernah menceritakan tentang perumpamaan penabur, apakah kita masih tetap bisa diselamatkan? If Jesus had never healed the man born blind, could we still be saved? Jika Yesus tidak pernah menyembuhkan seorang buta, apakah kita akan tetap selamat? My point is that in these Gospels, they are going to focus on the events that brought salvation, the coming of Jesus and his adult ministry, and especially his death and resurrection. Poin saya adalah Injil-Injil menekankan kepada apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk keselamatan kita. Karena itu kenapa ditekankan kepada pelayanan Yesus dan terutama kepada kematian, pengurapan dan kebangkitannya. So the Gospels were not written to tell us everything we always wanted to know about Jesus but were afraid to ask. Jadi Injil tidak memberitahukan kita segala sesuatu yang ingin kita ketahui tentang Yesus tapi takut bertanya. They were written to tell us who is our Savior and how did he bring about our salvation. Injil-Injil dituliskan untuk memberitahukan kepada kita siapa penyelamat kita dan bagaimana dia kemudian memberikan keselamatan tersebut. Okay, very good question. Let's take another one. Ya, ada beberapa pertanyaan tertulis, some written questions for you. Ya, saya akan bacakan dulu yang dalam bahasa Indonesia dan ada yang bertanya dalam bahasa Inggris. Ya, di sini ada pertanyaan, saya mendapat kesan bahwa orang-orang seperti Elaine Pagels, Karen Armstrong, dan Bart Ehrman punya pengalaman yang buruk di masa lalu dengan kekristenan ortodoks. Saya melihat ini khususnya pada Armstrong dan Ehrman. Dengan kata lain, problem mereka adalah problem pastoral. Well, the question is, I got the impression that scholars like Elaine Pagels, Armstrong, Bart Ehrman had a very bad experience about Orthodox Christianity. So the problem maybe is a pastoral one. What do you think about that? Oh, I think there's a lot of truth to that. I think that's absolutely true. Bart Ehrman's story is a very
story of being raised in a very rigid fundamentalist background. So I think that's probably true, that it's mainly a pastoral problem. And that's true with Karen Armstrong as well. Saya percaya bahwa itu sebenarnya mempunyai fakta kebenaran yang sangat benar ya, Earthman, dan juga mungkin dibesarkan di dalam keluarga Kristen yang sangat kaku sehingga memang ini sangat berdampak, begitupun juga mungkin Armstrong. Earthman telah menuliskan buku Misquoting Jesus dan sudah diterjemahkan. What I have discovered in interacting with some of these scholars is that Christians are often the worst witnesses to Jesus. Yang saya dapatkan dari berdialog dengan para ahli-ahli ini adalah sering sekali orang-orang Kristen menjadi saksi yang paling buruk tentang Yesus. And in each of these three cases, these are persons that really turned off to orthodoxy because of obnoxious Christians. Dan di dalam ketiga kasus ini, orang-orang ini kemudian tidak mau lagi berhubungan dengan kekristenan karena ada orang-orang Kristen yang memang sangat buruk. So I need to say to you, if you're going to speak the truth, you need to speak it in love. Karena itu saya mau mengatakan bahwa jika kita mau mengatakan kebenaran, kita harus menyatakannya di dalam kasih. Ya, terima kasih. Dan tadi di sana ada yang bertanya tetapi belum diajukan ya. Ya, bagaimana? Ya, tadi sudah diminta supaya maju. Ya, silakan. Ya. Enggak nyala. Tidak nyala rupanya. Ya. Halo? Ya, langsung aja. Tadi saya dengar dikatakan bahwa Gnostik lahir sekitar 2. Oke, Ya. satu poin. Tetapi saya juga pernah baca bahwa Injil Yohanes itu menanggapi paham Gnostik atau counter terhadap Gnostik. Injil Yohanes. Nah, bila yang saya baca ini juga benar, saya agak bingung, anakronis ya. Jadi yang mana yang lebih dulu begitu? Ya, terima kasih. Penanya itu adalah Aji Sutama, penulis Dia Tidak Bangkit, tanda tanya. Silakan. Yeah, this is an excellent question. Ini merupakan pertanyaan yang sangat baik. And here's what I would say to that about that. There is a difference between Docetism and Gnosticism. Saya mau mengatakan ada perbedaan dengan Docetisme dengan Gnosticism. The word Docetism means that Jesus only appeared to be a being but didn't really take on flesh. Docetisme mengajarkan bahwa Tuhan Yesus sebenarnya hanya kelihatannya muncul sebagai manusia, tetapi tidak sungguh-sungguh kemudian ada tubuh manusianya. Both in 1 John and the Gospel of John, there is a strong critique of this idea. Surat Yohanes yang pertama juga Injil Yohanes mengkritik mengenai pandangan tersebut. 1 John says, if you don't believe Jesus came in the flesh, you're really not a Christian. Surat 1 Yohanes mengatakan jika kita tidak percaya bahwa Yesus benar-benar di dalam daging, maka engkau bukanlah orang Kristen. In John chapter 1, of course, it says at the climax of the first bit, and the Word took on flesh and dwelt amongst us. Dan Yohanes pasal 1 tentu saja mengatakan bahwa klimaks adalah inkarnasi, firman menjadi daging. This is not a critique of Gnosticism, it's a critique of Docetism, which is a different problem. Jadi ini bukan kritik terhadap Gnostik, tetapi kritik terhadap Docetisme ya, jadi agak berbeda. Okay, another question. Ya, silakan. Sudah ada di situ ya. Hello, my name is Reza Sigalaki. My question for Professor Ben is there any direct link between Hellenism in Roman Empire with the rise of Gnosticism in early Christianity? So far as I can tell, Gnosticism is not something that arises out of paganism. Setahu saya Gnostik tidak muncul dari kekafiran. It seems to be a rather pure Christian heresy that tries to claim a combination of Hellenistic philosophical ideas and Christian ideas. Ini benar-benar murni timbul dari bidat kekristenan dan kelihatannya mau menyatukan dari filsafat Yunani ya dengan ajaran kekristenan. So for
example, it believes that there are layers of the universe, some material and some spiritual. Sehingga mereka mempercayai bahwa ada tahapan daripada alam ini, ada yang bersifat materi, ada yang bersifat rohani. And that there's this lesser God called the demiurge that created the material layers, and a higher God who is spirit that created the spiritual things. Sehingga ada Allah tingkat rendah, demiurge, yang kemudian menciptakan dunia yang materi ini, sedangkan ada Allah yang lebih tinggi tingkatnya, yang adalah yang menciptakan dunia yang rohani. Now, this is not Christianity at all. It's a form of polytheism, a belief in multiple gods. Jadi ini bukan kekristenan sebenarnya, tetapi merupakan kepercayaan kepada politeisme, yaitu percaya banyak Allah. All right, thank you. Let's take another question. We're piling them up here. Yes, Mr. Ya, Saya- silakan. Ya. Professor Ben, my name is Harry. Wah, semua bahasa Inggris ini, nggak perlu penerjemah. Sorry. Ya, terus. I have a specific questions to you, sir. Perhaps by some of us here ever heard there was a